guys, hai semuanya, balik lagi sama aku. Jadi kali ini tuh aku pengen share ke kalian semua tentang seputar insecurity. Nah, kenapa sih aku pengen bahas insecure? Karena ternyata saat quarantine day ini kita pasti jadi sering banget nih menggunakan sosial media. Nah, pasti kita juga bakal sering banget nge-compare atau ngebandingin diri kita sama orang lain. Contohnya kita ngelihat orang lain udah jalan-jalan ke luar negeri atau prestasinya di mana-mana, tapi kita masih gini-gini aja. Nah, pasti kita mikir, kok dia bisa ya jalan-jalan ke luar negeri, kok gue masih gini-gini aja ya. Nah, itulah salah satu tanda insecure udah muncul dalam diri kita. Nah, kalau misalnya insecure itu terus didiemin dalam diri kita, itu bakal ngeganggu yang namanya psikis. Kita pasti bakal selalu dirundung oleh kesedihan, rasa bersalah, gak bersyukur, yang pasti kita gak bisa mencintai diri kita sendiri. Nah, ini bakal bahaya banget. So, aku di sini pengen share ke kalian semua apa sih insecure itu dan gimana sih cara pengendalian insecure ini dan gimana sih ciri-ciri orang insecure itu. Nah, buat kalian semua yang penasaran, aku mau kalian jangan skip videonya dan tonton terus sampai habis. Dan aku mau juga kalian subscribe YouTube channel aku biar kalian gak ketinggalan video-video dari aku. Jadi, insecure ini merupakan perasaan tidak aman, tidak nyaman, atau was-was yang timbul dari dalam diri seseorang dikarenakan adanya perubahan yang mengancam. Contohnya, ketika kita melihat teman-teman sebaya kita yang udah prestasinya di mana-mana, kok gue gini-gini aja ya, kok gue nggak ada perubahan ya hidupnya. Jadi sebenarnya stop compare diri kalian sama orang lain, karena itu nggak akan ada habisnya. Tapi bandingkanlah diri kalian sama diri kalian yang dulu, apakah diri kalian udah lebih baik atau belum. Jadi kalau misalnya kalian mau compare diri kalian sama orang lain, kalian juga harus compare effort yang udah mereka lakukan itu udah sesuai sama yang kalian lakukan atau belum. Jadi kadang teman-teman kalian ini usahanya bener-bener lebih banget, terus dia tiap malam belajar, tapi kalau misalnya kalian kerjaannya nonton terus tiduran terus, ya mana bisa sesuai sama yang teman-teman kalian dapat. Jadi kalian boleh jadiin teman-teman kalian atau siapapun itu motivasi kalian, atau kalian boleh bandingin, tapi kalian juga harus ngeliat effort yang udah mereka lakukan itu udah kalian lakukan atau belum. Oke, balik lagi ke insecure. Nah, terus ciri-ciri orang insecure ini apa aja sih sebenarnya? Jadi, yang pertama, ciri-cirinya itu orang insecure ini cenderung tidak bisa menerima kritik dan saran yang orang lain berikan, walaupun kritik dan saran orang lain itu membangun. Nah, terus yang kedua, orang insecure ini egonya tinggi banget. Nah, balik lagi, karena dia egonya tinggi, dia nggak bisa yang namanya nerima kritik dan saran yang orang lain kasih. Nah, yang ketiga, orang insecure ini cenderung dia merendahkan orang lain. Karena dia merendahkan orang lain, dia nggak percaya sama orang lain, makanya dia nggak bisa nerima kritik dan saran, dan egonya ini tinggi banget. Terus yang keempat, orang insecure ini selalu dirundung oleh yang namanya emosi-emosi negatif. Contohnya sedih, putus asa, rasa bersalah, nggak bersyukur, pokoknya nyiksa batin banget. Jadinya bener-bener nggak bagus banget kalau misalnya kalian terus-terusan nyimpen insecure dalam diri kalian. Nah, yang terakhir, orang insecure ini cenderung melihat keberhasilan orang lain ini sebagai ancaman. Jadi kalau bahasa kasarnya nih ya, orang insecure ini selalu iri kalau misalnya dia ngelihat keberhasilan orang lain, padahal dia nggak tahu loh usaha apa yang teman-teman dia lakukan sehingga teman-temannya bisa dapetin yang dia mau, sedangkan kerjaan dia ini cuma nyinyir, iri, tiduran. Ya gimana dia mau dapet hasil yang sesuai sama teman-teman yang dia dapet. Jadi sebenarnya insecure ini manusiawi, pasti setiap orang pernah ngerasain yang namanya insecure atau nggak pede, atau melihat seseorang itu lebih dari kita. Tapi kalau misalnya perasaan itu terus menerus ada di dalam diri seseorang, itu akan mengganggu psikis seseorang. Makanya kita harus bisa nih yang namanya mengendalikan perasaan insecure tersebut. Nah, di sini aku pengen kasih tahu ke kalian semua fase-fase insecure.
Jadi buat kalian semua harus tahu dulu fase-fase insecure ini, biar kalian semua bisa mengendalikan perasaan insecure yang kalian alami. Jadi fase yang pertama yaitu shock. Nah, shock ini merupakan fase awal insecure, dimana ketika ekspektasi seseorang ini terlalu tinggi tapi realitanya nggak sesuai sama ekspektasi, orang tersebut akan shock. Contohnya, ketika orang tersebut bermimpi atau berekspektasi kalau orang tersebut akan mendapatkan perguruan tinggi yang dia mau atau akan mendapatkan SMA yang dia mau, tapi ketika dia melihat hasilnya dan itu nggak sesuai sama ekspektasinya, dia akan cenderung menyalahkan diri dia sendiri dan dia akan cenderung memikirkan atau berpikir, kok orang lain bisa ya kayak gitu, kok orang lain bisa ya dapetin SMA favoritnya atau perguruan tinggi favoritnya, kok gue nggak bisa ya, dan dia cenderung akan menyalahkan diri dia sendiri. Nah, fase kedua ini denial. Jadi ketika dia nggak sadar sama rasa insecure yang dia alami, dia akan melakukan pembelaan. Contohnya yang kasus tadi, ketika dia melihat teman-temannya dapetin perguruan tinggi yang dia mau atau SMA yang dia mau, dia akan melakukan pembelaan seperti, lah paling dia mah masuk SMA favorit gara-gara orang dalam, atau paling dia mah hoki aja, dia kan bla 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 bla. Nah, dia cenderung akan membela dirinya kalau misalnya diri dia ini lebih dibandingkan teman-temannya. Padahal teman-temannya nih usaha kerja keras, gak kayak dia tidur-tidur terus. Nah, terus fase yang ketiga ini aware, yaitu fase buat mereka-mereka yang sadar akan insecure yang mereka alamin. Mereka akan cenderung merenung kesalahan apa ya yang mudah mereka perbuat sehingga mereka gak bisa dapetin mimpinya, atau sehingga mereka nggak dapetin SMA atau perguruan tinggi yang mereka mau. Jadi mereka akan cenderung mencari nih kesalahan atau menelaah kesalahan biar kejadian tersebut nggak keulang lagi di kedepannya. Nah, terus fase yang keempat ini merupakan fase acceptance. Jadi ketika mereka sadar, mereka akan menerima. Jadi contohnya, mereka nggak dapetin SMA atau perguruan tinggi yang mereka mau. Nah, mereka akan menerima. Mereka akan terus mencoba. Nah, setelah itu mereka akan melakukan fase yang kelima, yaitu eksperimen. Jadi mereka akan bereksperimen nih setelah mereka menelaah kesalahan yang mereka dapat, biar mereka nggak kayak gitu lagi, atau biar mereka ini nggak masuk ke lubang yang sama. Contohnya kasus yang tadi, walaupun mereka nggak bisa dapetin perguruan tinggi yang mereka mau atau sekolah SMA favoritnya, mereka akan terus mengembangkan dirinya buat jadi diri yang lebih baik lagi dibandingkan diri mereka sebelumnya. Nah, jadi itu beberapa fase-fase insecure, dan di sini aku pengen kasih tahu nih ke kalian semua gimana sih cara kita ngehandle atau mengendalikan perasaan insecure yang kita alami. Nah, jadi yang pertama, kita harus bisa yang namanya nerima kritik dan saran orang lain selagi kritik dan saran itu membangun. Ingat, kita nggak bisa yang namanya membahagiakan semua orang. Jadi pasti kadang ada aja orang yang iri atau ngasih kritikan-kritikan pedes yang nggak sesuai sama kita. Itu kita harus buang aja. Jadi kita harus bisa memilah nih, mana kritik dan saran yang harus kita ambil dan harus kita buang. Nah, yang kedua yaitu lowering expectation. Jadi kita harus bisa menurunkan ekspektasi kita. Karena terkadang ekspektasi yang terlalu tinggi nantinya malah kita nggak bisa ngekontrol, takutnya ekspektasinya itu nggak sesuai sama realitanya. Nah, terus gimana sih cara kita tahu ekspektasi yang terlalu tinggi atau ekspektasi yang nggak baik sama ekspektasi yang baik? Jadi ketika ekspektasi yang terlalu tinggi itu akan membuat diri kalian nggak produktif lagi. Contohnya nih, ada orang yang pengen IPK-nya gede, terus pengen juga jalan-jalan kemana-mana. Nah, ketika ujian yang seharusnya dia belajar tapi dia malah jalan-jalan, otomatis IPK-nya itu nggak sesuai sama yang dia harapin. Nah, terus dia akhirnya menyesal, terus akhirnya putus asa, ngerasa bersalah. Itulah salah satu insecure. Karena kita sebagai manusia mustahil banget buat fokus ke banyak cabang. Jadi ibarat kalau misalnya kalian nih mau nangkep 5 ayam, kalian gak bisa dong dapetin 5 ayam sekaligus. Kalian pasti harus nangkep ayam itu satu persatu biar semuanya dapet.
Begitu juga mimpi, kita harus bisa sabar melakukannya, terus step by step, fokus satu persatu. Nah, terus yang ketiga, cara mengendalikan insecure yaitu kita harus bisa menerima dan mengeksplor dan bereksperimen. Yang aku bilang tadi, fase-fasenya, ketika kalian bisa menerima, kalian harus bisa mengeksplor nih kesalahan kalian, dan kita harus bisa bereksperimen, kita harus bisa melakukan yang lebih baik lagi, dan kita harus terus mencoba. Aku pengen kasih quotes ke kalian semua. Jadi, ketika kalian gagal 1 kali itu wajar, ketika kalian gagal 2 kali itu wajar, ketika kalian gagal 3 kali itu wajar, dan ketika kalian gagal 100 kali pun itu masih wajar. Walaupun 1000 kali pun gagal, kalian itu masih wajar. Nah, apa sih yang gak wajar? Jadi ketika kalian gagal dan kalian gak mau coba lagi, itulah yang gak wajar. Nah, jadi mungkin itu aja fase-fase insecure yang bisa aku kasih dan cara mengendalikan insecure yang bisa aku share ke kalian semua. Semoga bisa bermanfaat, dan aku mau kalian subscribe YouTube channel aku dan aktifin loncengnya biar kalian semua gak ketinggalan video-video dari aku. Dan like this video, komen di bawah ini kalian mau aku buat video apa lagi, dan share this link to your friends biar teman-teman kalian tahu dan bisa mengendalikan insecure yang mereka alamin. So, bye, see you on my next video.